Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 6 pelajaran HIJ. Chapter 6. Apa jaringan rumah itu? Seperti apa jaringan rumah itu? Bagian 6 dan tujuan. Dan satu, seperti apa jaringan rumah itu? Bandingkan berbagai jenis koneksi jaringan. Dan titik 2, bagaimana cara kerja WiFi. Dan titik 3, menyiapkan jaringan nirkabel Anda. Dan titik 4, memilih layanan ISP. Dan titik 5, pertimbangan keamanan di rumah jaringan. Dan titik 6, perangkat seluler di jaringan. Seperti apa jaringan rumah itu? Dasar-dasar jaringan rumah. Jaringan rumah adalah LAN kecil dengan perangkat yang terhubung ke router terintegrasi. Router terhubung ke internet. Kemudian kemungkinan besar router rumah dilengkapi dengan kemampuan kabel dan nirkabel. Saat teknologi baru hadir di pasar, semakin banyak fungsi rumah tangga akan bergantung pada jaringan untuk menyediakan konektivitas dan kontrol. Usaha kecil dan router rumah biasanya memiliki dua primer jenis port. Yang pertama port Ethernet dan sebuah pelabuhan internet. Seperti yang dalam gambar, ada smart TV, router, smartphone, entertainment system, laptop, dan gaming konsol. Seperti apa jaringan rumah itu? Teknologi jaringan di rumah. Teknologi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik. Teknologi nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik untuk membawa informasi antar perangkat. Teknologi nirkabel yang paling sering digunakan di jaringan rumah adalah dalam rentang frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz tanpa izin. Protokol yang paling umum diimplementasikan adalah protokol Ethernet. Ethernet menggunakan serangkaian protokol yang memungkinkan perangkat jaringan untuk berkomunikasi melalui koneksi LAN kabel. Seperti yang tertera pada gambar, terkoneksi pada yang lainnya. Mana cara kerja WiFi? Bagaimana cara WiFi bekerja? Standar nirkabel. Banyak standar telah dikembangkan untuk memastikan bahwa perangkat nirkabel dapat berkomunikasi standar IEE 802.11 adalah mengatur lingkungan WLAN atau wireless. Nirkabel yang menggunakan standar 802.11 memiliki banyak pengaturan yang harus dikonfigurasi, antara lain mode jaringan, nama jaringan atau SSID, saluran standar, siaran SSID. Sebagai catatan, SSID adalah singkatan dari Service Safe Identifier. Lalu, bagaimana cara WiFi bekerja? Mengontrol lalu lintas nirkabel. Perangkat nirkabel yang mentransmisikan melalui rentang frekuensi yang sama membuat interferensi dalam jaringan WiFi saluran dibuat dengan membagi spektrum RF yang tersedia. Setiap saluran mampu membawa percakapan yang berbeda. Kalau nirkabel menggunakan metode akses yang disebut carrier sense multiple access with content of atau bisa disingkat CSMA atau CA. CSMA atau CA membuat reservasi pada saluran untuk percakapan tertentu antar perangkat. Tentang nirkabel. Bagaimana cara menyiapkan jaringan yang aman? Pertama, mengakses router nirkabel. Banyak router nirkabel yang dirancang untuk digunakan di rumah, memiliki pengaturan otomatis yang dapat digunakan untuk mengkonfigurasi. Jika siaran SSID aktif,
maka SSID akan terlihat oleh semua klien nirkabel dalam jangkauan sinyal Anda. Keputusan sinyal, keputusan mengenai siapa yang mendapat mengakses jaringan rumah Anda harus ditentukan oleh bagaimana Anda berencana menggunakan jaringan tersebut. Banyak router mendukung jaringan alamat IP MAC address atau MAC address. Bisa dilihat di gambar bagaimana cara penyaringan MAC address dalam router. Yang selanjutnya adalah memilih layanan ISP. Via layanan internet. Penyedia layanan internet atau ISP menyediakan tautan antara jaringan rumah dan internet global. ISP sangat penting untuk komunikasi di internet. Setiap ISP terhubung ke ISP lainnya untuk membentuk jaringan tautan yang menghubungkan pengguna di seluruh dunia. Router diperlukan untuk menghubungkan komputer ke ISP dengan aman. Router juga mencakup saklar untuk menghubungkan host berkabel dan AP nirkabel untuk menghubungkan host nirkabel. Router juga menyediakan alamat klien dan keamanan untuk host di dalamnya. Berikut adalah gambar. Selanjutnya adalah opsi konektivitas pada ISP. Dua metode paling umum untuk terhubung ke ISP adalah kabel dan digital subscriber line atau DSL. Pilihan konektivitas ISP lainnya adalah satelit, seluler, dan telepon dial-up. Pertimbangan keamanan di jaringan rumah. Apakah jaringan di rumah saya sudah aman? Ada beberapa kemungkinan bagi penyerang untuk menyetel sinyal dari jaringan nirkabel Anda. Seperti halnya menyetel ke stasiun radio, fitur siaran SSID dapat dimatikan. Setiap komputer yang mencoba terhubung ke jaringan harus sudah mengetahui SSID. Menonaktifkan siaran SSID saja tidak melindungi jaringan nirkabel dan peretas yang berpengalaman. Mengubah pengaturan default pada router nirkabel tidak akan melindungi jaringan Anda dengan sendirinya. Dibutuhkan kombinasi beberapa metode untuk melindungi ulaan Anda. Penyaringan alamat MAC menggunakan alamat MAC untuk mengidentifikasi perangkat mana yang diizinkan untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Autentikasi pengguna. Autentikasi adalah proses mengizinkan masuknya jaringan berdasarkan satu set kredensial. Ini digunakan untuk memverifikasi bahwa perangkat yang mencoba terhubung ke jaringan dapat dipercaya. Setelah autentikasi diaktifkan, klien harus berhasil melewati autentikasi sebelum dapat mengaitkan dengan AP dan bergabung dengan jaringan. Ketika autentikasi berhasil, AP kemudian akan memeriksa alamat MAC terhadap tabel alamat MAC. Saat diverifikasi, AP menambahkan alamat MAC hostnya ke tabel hostnya. Mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca. Bentuk ekspresi yang canggih dan aman adalah Wi-Fi Protected Access atau WVA. WVA 2 mengunci kunci ekspresi dari 64 bit hingga 256 bit. Namun WVA 2 tidak seperti web, menghasilkan kunci dinamis baru setiap kali klien membuat koneksi dengan HP. Perencanaan keamanan. Langkah-langkah keamanan harus direncanakan dan dikonfigurasi sebelum menghubungkan HP ke jaringan atau ISP. Beberapa langkah keamanan yang lebih mendasar meliputi ubah nilai default untuk SSID, nama pengguna, dan kata sandi, nonaktifkan SSID siaran, configuration, penyaringan alamat MAC. Beberapa langkah keamanan yang lebih maju meliputi konfigurasikan ekspresi menggunakan WVA 2, konfigurasikan autentikasi, konfigurasikan pemfilteran lalu lintas. Tidak ada ukuran keamanan tunggal yang akan membuat jaringan nirkabel Anda benar-benar aman. Menggabungkan beberapa teknik akan memperkuat integrasi rencana keamanan Anda. Perangkat seluler di jaringan. Data seluler dan Bluetooth. Perangkat seluler dan telah diprogram sebelumnya untuk menggunakan internet jika tersedia dan perangkat dapat terhubung ke titik aktif menerima alamat IP. Jika tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia, perangkat akan menggunakan kemampuan data seluler jika dikonfigurasi. Bluetooth nirkabel otomatis dan menggunakan sangat sedikit daya yang membantu menghemat masa pakai baterai hingga 8 perangkat Bluetooth dapat dihubungkan bersama pada satu waktu. Sekian dari kelompok 5 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.